dari Pak Ase ini, dari Pak Imam sendiri gimana? Ya kalau kami Pak, kami merasa sangat bersyukur dengan ada bantuan program Pak Ase ini. Memang inilah Pak yang kami tunggu-tunggu dari ini bisa dikatakan mimpi kami lah. Mimpi kami dari awal, kami mau masukkan donatur, cari investor ke sana kemari itu tidak dapat kemarin tuh Pak. Nah kebetulan ini kok ada datang Pak Ase ini, ya bagi kami ini malaikat bagi kami. Sobat Survivor, kita sampai di SP6B di pemukiman transmigrasi Tanjung Buka, jalur yang masih sangat terbatas aksesnya untuk saat ini hanya bisa dijangkau lewat perahu. Dan tentu tujuan kita ke sini tidak hanya sekedar meliput, namun juga untuk memastikan kesiapan warganya untuk kedatangan ekskavator besok ini yang akan diagendakan datang sama dengan Pak Ase. Dari Pak Ase mengutus saya untuk melihat kesiapan warganya. Saya sudah bertemu dengan Pak Joko selaku koordinator ya Pak ya. Dan juga untuk warga-warganya tentu dalam hal ini sudah diketahui oleh Pak Jumiran selaku KUPT ya Pak ya. Ya betul. Dan di sini ada Pak RT Jalur 3. Ya. Nama RT-nya enggak ada Pak ya? Pokoknya RT Jalur 3 aja atau gimana? RT 28. RT 28. Ya. Sebelum jauh lebih lanjut, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam. Pak Imam ini berasal dari Grobogan. Dari desa mana Pak? Desa Canden, Kecamatan Geyer. Kalau di sana tuh pertaniannya apa Pak? Bisa dikembangkan? Di sana pertanyaan padi sama jagung itu aja. Yang lainnya nggak bisa dikembangkan seperti perkebunan buah gitu? Oh nggak bisa, soalnya di sana itu tanahnya tanah apa ya? Tanah Batu. kering. Kayak seperti jadi, Gunung Kidul gitu bukan? Bukan, dia itu tanahnya cuma bisanya ngandalkan air hujan aja. Oh, Nggak sama ada hujan gitu ya? Tak ada hujan, tidak ada irigasi di sana. Jadi ketika lagi musim kering tanamnya jagung? Iya betul. Kalau musim hujan tanamnya padi? Iya. Berarti saat ini masih tanam jagung ya? Saat ini kemarau betul Pak. Bahkan tadi pagi saya telepon orang tua saya aja ngambil air tuh 3 kilo sekarang. Udah kalah-kalah bensin Pak ya? Iya betul. Bensin masih bisa beli lebih dari 3 kilo. Jadi betul-betul kesusahan ya Pak ya. Jadi Kesusahan. bersyukur di sini air melimpah Pak ya. Iya bersyukur Pak. Untuk saat ini bersyukur Pak. Kemarin pusing juga Pak. Maksudnya? Kemarin kalau ketika pasang itu anak tuh tenggelam Pak. Walah. Tapi maksudnya aman aja. Aman aja. Syukurlah. Maksudnya pasang tuh sejauh mana? Maksudnya masuk ke air rumah Bapak kah atau seperti apa? Kalau untuk air masuk di dalam rumah itu cuma ada satu warga saya di ujung itu. Dia sampai 10 cm di dalam rumah itu airnya. Apalagi kalau baru datang tuh bisa trauma itu Pak. Iya betul. Lantainya tenggelam. Tenggelam. Walah. Jadi Pak, ini apa namanya terkait penanggulan kan kemarin dari Dinas PUPR ya? Sudah Ya, betul. melakukan penanggulan jalur tanggul primer ya? Tanggul. Kalau saya perhatikan memang dampaknya cukup bagus Pak ya. Jadinya jalan Sangat semakin bagus. tinggi. Air dari sungai kanal buatan ini sudah tidak masuk lewat tanggul itu. Iya betul. Cuman masih ada celah Pak air masuk Pak ya? Kalau air celah itu dari pipa-pipa masyarakat yang masih tertimbun itu aja Pak. Enggak, maksudnya selain dari pipa ada nggak? Maksudnya seperti kayak celah sehingga perlu ada penanggulan lagi cetak gitu? Cetak. Oh tidak ada Pak. Jadi yang kami butuhkan di sini itu cuma tanggul blok pembatas saja sama warga itu aja. Karena kalau yang sebelah itu belum ditanggul, apa risikonya Pak biasanya? Ya resikonya kalau sudah ditanggul kan kita buat percontohan kan tempat Pak Joko tadi kan. Kalau sudah ditanggul keliling kayak mangkok itu, kalau dia kering airnya kan bisa ditanami. Dia tidak bisa air masukkan dari situ kan. Nah itu dia maksud saya. Kalau untuk saat ini memang air masih tetap lalu lalang masuk gitu? Sudah tidak Pak. Sudah tidak, untuk paling sekitar 1 bulan inilah sudah tidak ada lagi. Cuma yang kita butuhkan sekarang itu tanggul blok itu. Tanggul blok itu Tapal batas. tapal batas itu aja. Oh gitu. Semuanya sudah sama seperti itu kah atau untuk SP6B ini semuanya sudah ditanggul keliling kah atau gimana? Oh untuk ini pekerjaannya sekitar 60% saja Pak baru. Mungkin nanti di Oktober itu dia mencapai 100% sudah. Oh gitu. Baik. Jadi berarti bisa lebih ringan kerjanya alat nanti berarti Pak ya? Karena Iya. hanya membuat pembatas ya setiap. Iya betul Pak. Oke.
Itu dari gimana kesiapan dari warganya untuk menerima support dari Pak Ase ini, dari Pak Imam sendiri gimana? Ya kalau kami Pak, kami merasa sangat bersyukur dengan ada bantuan program Pak Ase ini. Memang inilah Pak yang kami tunggu-tunggu dari ini bisa dikatakan mimpi kami lah. Mimpi kami dari awal, kami mau masukkan donatur, cari investor ke sana kemari itu tidak dapat kemarin tuh Pak. Nah kebetulan ini kok ada datang Pak Ase ini, ya bagi kami ini malaikat bagi kami, malaikat penolong kami. Ya. Kalau untuk kesiapan warga, dari mulai dana yang untuk solar itu sama nanti untuk yang mau dilalui EXA itu insya Allah kami siap. Ya. Jadi nanti bakal dibutuhkan kerja sama gitu. Betul. Kan ya. Jadi ini kan terkait untuk penanggulan batas-batas. Ini kan kalau batas ini kan sangat sensitif ya. Iya betul. Jadi sebisanya dari dua tetangga berbeda itu hadir pada saat Harus hadir. gitu supaya tidak ada masalah kelak gitu ya. Iya betul, Jadi, Pak. karena sebenarnya dari pemerintah sudah memberikan titik yang jelas terkait batas-batas kan ya. Iya, Tapi karena betul. tanggul ini mesti harus dibangun, otomatis secara permanen perlu ada kesepakatan dari dua pihak gitu. Dan tentu dilihat oleh RT dan KUPT-nya agar tidak ada masalah. Karena tujuan dari Pak Ase tentunya baik gitu ya untuk penanggulan agar nanti bisa bercocok tanam. Kalau dari Pak Imam sendiri warganya, kalau dari dengar-dengar dari warganya pengen itu tanam apa sih? Apa sama seperti Pak Joko atau gimana? Kalau di sini tuh pengennya Pak, mimpi kami itu nanti ketika sudah kering, ini kan sudah kering. Nah, sudah kering ini ketika pohon itu ditumbang, kan dia tidak tumbuh lagi untuk sekarang. Itu untuk kedepannya itu maunya warga sini tuh jadinya agrowisata Pak. Agrowisata. Iya, jadi nanti ada blok-blok, ada buah kelengkeng sendiri, ada jeruk, ada berbagai macam buah lah di sini. Pokoknya kami mau jadikan lingkungan RT 28 ini jadi lingkungan agrowisata nanti. Oke, mantap, luar biasa. Peluangnya sangat besar ya karena memang lahan di sini sangat subur loh, Pak. Saya Iya, Pak. perhatikan. Bahkan dibanding SP-SP lainnya bahkan jauh lebih subur di lokasi ini. Jadi beruntung walaupun mungkin untuk akses masih sangat terbatas, Pak ya. Iya, Pak. Harus lewat sungai, belum ada jalur darat. Kalau menurut Pak Imam sendiri setelah kurang lebih 4 tahun, berapa? 4 tahun. 4 tahun di sini ada peluang nggak sih untuk membuat jalur darat tembus kemana gitu kalau di sini? Oh, sangat ada Pak. Kita kemarin sudah mengajukan proposal langsung ke DPR RI Bang Deddy Sitorus juga, langsung ke Bupati, Pak Gubernur. Itu jembatan itu katanya istilahnya sudah digodok lah di atas itu. Cuma untuk actionnya kapan kita belum tahu. Itu nanti tembus ke SP6A. Berarti lewat jalur ini ya? Sana? Iya betul. Lewat jalur 3 ini bukan? Enggak. Langsung poros tembus sana Pak. Oh ini kalau lurus ke sana tembus ke SP6A? 6A. Nah, itu titik yang paling dekat di situ sungainya. Berapa meter Pak? Sekitar 70 meter. 70 meter. Ya. Berarti bisa lebih dekat kan? Sekarang kan SP3 sudah tembus ke SP6A Ya, kan ya? betul. Sudah ada jembatan penghubung ya? Ya. Wah luar biasa. Baiklah kalau begitu. Lalu kemudian apa yang menjadi kendala bertani sebenarnya warganya Pak Imam ini? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau kendala bertani itu nomor satu memang kita tidak bisa menanggulangi air untuk kemarin tuh Pak. Kalau masalah monyet itu sebetulnya bisa. Tapi ketika kita nanam, istilahnya gini, kita nanam kelapa di satu titik ini. Nanti ketika pasang kelapa itu pindah tempat dia Pak. Karena air itu. Karena air itu tadi. Air pasang kah atau air hujan? Air pasang. Air pasang. Itu maksud saya tadi. Masih ada air masuk ke dalam lahan warga. Makanya perlu ada dibikin seperti mangkok itu Pak ya. Iya betul. Seperti dibikin mangkok agar seperti lahannya Pak Joko nanti akhirnya ya. Ya, insya Allah. Bisa bagus gitu. Untuk saat ini di lahan warga ada nggak yang sudah kering, maksudnya pertaniannya sudah bagus, itu sudah banyak juga ya warga di sini Pak ya? Sudah banyak Pak. Yang memang beruntung berada di lahannya agak tinggi gitu Pak. Iya. Makanya dari itu kami itu sebetulnya sudah mau menyerah pada waktu kemarin tuh belum ada kabar soal tanggul keliling ini. Tapi ketika ada kabar tanggul keliling, kami mencoba bertahan lagi karena kami juga punya impian. Kami juga ingin merasakan uang semangka itu bergepok-gepok tuh kayak apa gitu kan. Bukan hanya Pak Joko saja yang ingin merasakan itu kan seperti itu. Baiklah kalau begitu. Jadi uang semangka, jadi bukan cuma semangka sebenarnya sih yang menguntungkan, bisa banyak yang lain gitu. Karena kalau semua tanam semangka juga
bisa nggak terserap pasar nanti. Ya, Jadi kita betul. lihat sesuai dengan kebutuhan pasar, mungkin juga itu buah naga, terus ubi jalar gitu kan juga sebenarnya punya nilai jual yang tinggi gitu dan Ya. lain-lainnya. Cuman karena memang semangka ini lebih cepat panennya Pak ya, Ya lebih cepat dia. lebih cepat merasakan uangnya gitu ya. Bukan begitu Pak Joko ya? Jadi gini Pak, jadi saya memang diutus oleh Pak Ase untuk melihat apa namanya warga-warga nanti yang bisa terlibat dalam pengurusan pembuatan tanggul ini karena sekali lagi ini kan tidak melalui pemerintah. Iya, Pak. Namun tentu kita sudah izin melalui pihak di bawahnya pemerintah yaitu Pak KUPT dan Pak KUPT sangat mengantusias gitu. Jadi kita punya pengurus kecil yang sudah terbentuk ini yang nanti akan bertemu dengan Pak Ase. Jadi mohon kesediaannya Pak Imam, Pak Joko untuk nanti kita bisa sama-sama turun ke bawah ya. Siap. Ke Tanjung untuk ngobrol dengan Pak Ase bagaimana teknisnya nanti. Sekaligus juga mengenalkan ini Pak, nanti kan pasti ada operator kan Pak ya? Iya betul. Nah ini nanti asisten operator nih, Oh, mungkin membantu-bantu bagian apa karena operator sendiri tentu nggak bisa, walaupun ada warga tapi ada juga asistennya yang melihat kebutuhan-kebutuhan Iya, operator nantinya. Oke, ada mungkin apa sesuatu yang disampaikan mewakili warganya Pak Imam kepada Pak Ase, monggo Pak. Ya, buat Pak Asa yang saya hormati, saya mewakili RT 28 warga Tanjung Buka SP 6B mengucapkan beribu-ribu terima kasih, bahkan berjuta-juta terima kasih atas bantuan yang diberikan Pak Asa kepada kami. Semoga bantuan yang Bapak berikan kepada kami ini bermanfaat buat kami untuk kedepannya. Semoga Pak Asa bisa membantu warga lain selain kami. Pak Asa sehat terus dan rezeki lancar terus. Dan juga bantuan yang Pak Asa berikan untuk kami ini berkah buat keluarga kami. Amin. Baik Sobat Survivor, demikian liputan kita kali ini dan kita akan terus mengunjungi lokasi-lokasi lainnya nanti. Terima kasih Pak Imam dan juga Pak Joko yang sudah mengantarkan kita ke lokasi ini dan mengizinkan kita untuk meliput pemukiman di sini. Terima kasih, tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.